Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnati lin Nisa'i yang disusun oleh Syekh Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Pertemuan terakhir kita sampai kepada Kitabut Thaharah pada ahkamul miyah wa ma takunu bi thaharah ma yatatahharu bihi. Pembagian apa? Air. Kita ulangi. Qala hafidhahullahu ta'ala, al-miyahu naw'ani wal miyahu naw'ani, dan air itu dibagi menjadi dua macam. Al-awwalu, yang pertama, al-ma'ut tahuru, yaitu air yang suci. Apa itu? Huwal baqi ala asli khalaqatihi atau khalqatihi, yaitu kondisi air yang tetap pada asal penciptaannya. Kullu ma nabi'a minal ardi, berupa setiap segala sesuatu yang keluar dari mata air bumi. Au nazala minas sama, atau yang turun dari langit. Apa itu? Hujan. Mad dalil, apa dalilnya? Suratul Anfal, surat Al-Anfal ayat yang 11 ke-11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan Allah turunkan atas kalian dari langit air agar kalian bersuci dengan air tersebut. Wa yadkhulu fi hadzal miyahil anhar, berarti masuk dalam kategori air suci dan mensucikan adalah air sungai. Wasuluj, apa? Salju. Wal barad, embun. Wal abar, sumur-sumur. Hatta wa in taghayyara bituli muksin, sampai pun warna air itu mungkin berubah karena lamanya ditempatkan di suatu wadah atau di suatu tempat, atau bimukhalatati tahirin, atau mungkin dia berubah warna dan sifatnya karena benda yang suci tapi masih disebut dengan apa? Air. La yumkin saunu anhu, kadzalika miyahul bihar, berarti masuk dalam hal ini juga air laut. Rasanya apa, Ibu? Tayyib. Suci atau tidak? Mad dalil, apa dalilnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an ma'il bahri, terdapat dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwa ketika Nabi ditanya tentang air laut itu gimana hukumnya, qala alaihi salatu wassalam, huwa tahuru ma'uhu, laut itu airnya suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, dan hukumnya, hukum bangkainya adalah halal bagi manusia untuk mengkonsumsinya. Buaya gimana, Bu? Buaya halal enggak? Hah? Buaya boleh dimakan? Jangan tanya buaya mana dulu, Ustaz, gitu ya. Nanti tanya buaya yang mana. Tayyib.
Wa hadzal ma'ut tahur, maka airnya ini suci. Air suci ini huwa tahir fi nafsil mutahhiru li ghairihi. Selain dia itu suci, dia juga mensucikan. Suci dan mensucikan selainnya. Apa fungsinya? Yarfa'ul hadas wa yazilun najas. Menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Menghilangkan hadas dan mengangkat najis. Apa bedanya hadas dengan najis? Kemarin sudah kita jelaskan sedikit. Apa bedanya hadas dengan najis? Hadas itu kondisinya, najis itu bendanya. Hadas itu kondisinya, najis itu adalah bendanya. Contoh najis adalah al-baul. Kondisi seseorang yang mengeluarkan baul disebut dengan berhadas. Ahsanti. Wa idza khalatal ma'ut tahur syai'un minat tahirat fayughayyiru sya'an min awsafihi fahuwa baqun aw baqin ala tahuratihi madama dakhilan fi musammal ma. Ini perlu digaris atasi dengan tebal. Beliau berkata, ini kaidah, bila air yang suci dan mensucikan itu bercampur dengan sesuatu yang suci, lalu merubah salah satu dari sifat-sifat air yang suci itu, tapi hukumnya tetap dianggap air ini suci dan mensucikan selama dia masih disebut dengan, masih masuk dalam kategori air. Warnanya berubah coklat karena sebab rumput atau lumpur di Sungai Mahakam, tetap disebut suci atau tidak? Mensucikan. Disebut dengan air apa tadi Ibu? Ma'un apa? Ma'un tahur, suci dan mensucikan. Mad dalil, apa dalilnya? Inilah dia hadis Ummu Hani radhiyallahu ta'ala di dalam riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtasala huwa wa maimunatu min ina'in wahidin fi qas'atin fiha asarul ajin. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mandi bersama dengan istri beliau, yaitu Maimunah, dari satu bejana. Fi qas'atin fiha asarul ajin, yang di bejana itu ada bekas-bekas adonan roti yang tersisa. Bercampur enggak dengan air berarti Bu? Bercampur. Tapi Nabi tetap menggunakan air itu karena air ini dianggap suci dan masih disebut air. Ada faedah dalam hadis ini. Hadis ini memberikan faedah kepada kita betapa Nabi itu lelaki yang sangat cinta kepada istri-istrinya dan bersikap mesra. Kemesraan kepada istrinya itu di mana saja. Faedah yang kedua, ini sunnah. Suami istri itu mandi apa? Bersama. Itu sunnah yang dilupakan oleh orang pada masa sekarang. Yang ketiga, ini memberikan faedah bahwa senda gurau misalnya terjadi di kamar mandi dengan suaminya tidak dilarang. Karena senda gurau suami istri itu dapat pahala. Fahimtunna? Kembali kepada pembahasan. Wa amma idza qala ta'irun fa akhrajahu min musammal ma fala yajuzu ina idin at-tathhir aw at-tatahhuru bihi. Adapun bila air tersebut suci, mencampurinya benda yang suci, tetapi sudah keluar dari sebutan air, maka nggak boleh bagaimanapun kondisinya digunakan untuk bersuci dengannya. Ka'idhafati syai' masalan ilal ma'i fa innahu yanqalu ilal musamma assa wa laysal ma' falam yajuz falam yajizit tadhiru bihi falam yajuzut tadhiru bihi aw at-tatahharu bihi. Misalnya kalau air bercampur dengan apa Ibu? Air bercampur dengan apa? Teh.
Air bercampur dengan daun teh. Lalu berubahlah warnanya. Orang nggak lagi menyebutnya dengan air. Orang tahu bahwa itu adalah air teh. Berarti nggak boleh berwudu menggunakan air teh atau air kopi. Wa kadzalika la yajuzu tatahhur bima tasara minat taharati kama ilwarat. Mati lampu ya Bu ya. Qadarullah masyaallah. Dengar Bu? Hah? Ada yang tidak, ada yang dengar nih? Maka dengan demikian tidak boleh seseorang itu bersuci menggunakan air yang sudah berubah sifatnya, yang nggak disebut air yang tadi kita sebutkan. Pokoknya apa saja yang seperti itu, karena dia bukan dinamakan dengan air yang suci lagi. Nah, ini yang disebut dengan ma'un tahurun, air yang suci dan mensucikan. Kita lihat yang kedua. Jenis air yang kedua, al-ma'un najis. Al-ma'un najis, air yang najis. Apa itu? Wa walladzi khalaqatahu najasatun wa asarat fi ahadi awsafihi. Air yang berjumpa dengan air yang bertemu atau bercampur dengan benda najis, lalu sifat-sifat benda najis itu merubah salah satu sifat dari air. Air ini berubah menjadi najis. Ya, kalau air najis jelas tidak boleh digunakan untuk bersuci. Apa contohnya ummahat? 1 drum air kemasukan bangkai kucing. Bangkai najis tidak? Ketika baunya berubah, maka air itu disebut air yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau berkata, masail tata'allaqu bi ahkamil miyahi. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah air. Awalan, pertama, al-ma'ul mutasaqitu min a'dha'il wudu'i wa nawiya baqin ala tahuriyatihi wa yajuzu ayyatatahharu bihi marratan ukhra ma lam tataghayyaru raihuhu aw launu aw ta'mu bi mukhalatati najasatin. Faqad kana sahabah yaktataluna ala ma tasaqutin min wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kama akhrajal Bukhari. Air yang jatuh dari anggota tubuh seseorang ketika berwudu. Ibu-ibu berwudu, sebagian air pada anggota tubuhnya netes menjatuhi air lagi. Faham maksudnya ibu-ibu? Taib. Hukum orang ya, hukum air yang seperti ini dihukumi air yang seperti pada asalnya, tetap dalam kondisi kesuciannya. Boleh seseorang menggunakan air itu untuk bersuci sekali lagi, dengan catatan selama air itu nggak berubah baunya, warnanya, rasanya dengan benda yang najis. Misal seseorang, mohon maaf, contohnya agak kotor atau jorok, tapi kita sedang berbicara tentang hukumnya. Seseorang terkena kencing pada bagian tangannya, lalu dia mencuci, salah satu air yang jatuh netes ke bak mandinya. Berarti hukum air tadi apa? Hukum airnya apa ibu? Selama tidak berubah sifat-sifatnya, maka airnya dianggap dan boleh digunakan untuk. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bekas airnya Nabi itu digunakan oleh para sahabat berebut untuk wudhu. Nabi wudhu, air yang jatuh dipakai oleh para sahabat untuk berwudhu lagi. Ada catatan penting pula, ini menunjukkan keutamaan Nabi.
Seluruh yang datang dari Nabi itu mengandung faedah. Faham? Kalau istri kita berwudu, sebagian air, pasangan hidup Anda berwudu, sebagian airnya jatuh ke tempat wudu, nggak apa-apa, airnya tetap suci. Tapi saya ingin menggarisatasi khusus untuk sebagian orang yang bersikap gulu. Tak ada tuan gurunya atau syekhnya berwudu, lalu air wudunya itu ditampung, dibuat untuk cuci muka, katanya mencari apa? Barokah. Kalau dia menghukumi suci tidaknya air itu boleh, tapi kalau katanya bertabaruk dengan bekas mandinya orang soleh, ini nggak ada nas yang menjelaskan begitu selain dari Nabi SAW. Umar itu lelaki yang soleh, Abu Bakar apalagi, Utsman demikian, Ali bin Abi Thalib tidak diragukan. Tapi nggak ada satu riwayat pun yang menyebutkan para sahabat ini ketika berwudu ditampung, diambil oleh sahabat yang lainnya. Nggak ada. Amal itu termasuk hulu dalam beragama. Di dalam kitab Sahih Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu huwa wal mar'atu min nisa'i min ina'in wahidin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mandi bersama dengan salah seorang istri beliau dari satu bejana yang sama. Maksudnya hadis ini menjelaskan ketika istri beliau mandi, sisa airnya ada yang masuk lagi ke kamar ke bak mandi itu dipakai pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas menegaskan boleh, dan itu tidak termasuk air yang najis. 2, la tusallibu tahuriyatu minal ma'i bisyak, li'annal asla tahara wa ma tashakka bana alal yakini wa illam yatayaqqana taharatau wa la najasatau fayutawadda'u minhu bitifaqil ulama. Taib. La tusalli bitahuriyatu minal ma'i bisyak, li'anal asla tahara wa ma tashakka bana alal yakin. Kita nggak boleh ragu dengan air tentang kesuciannya, karena hukum asal sesuatu itu apa? Suci selama tidak ada benda yang selama tidak ada sesuatu yang meyakinkan merubahnya menjadi najis. Kalau seseorang itu berkata, saya ragu air ini suci atau air ini najis, saya katakan kepada ibu-ibu, misalnya ini air sudah dituang ke dalam bak mandi, ibu-ibu ragu ini air suci atau najis, berarti kaidahnya menyatakan yang yakin nggak boleh digugurkan dengan yang ragu. Bagaimana sih maksudnya? Lihat hukum asalnya. Oh, hukum asal air itu suci, saya cuma ragu najis atau enggak, kembalikan kepada yang asal, yaitu hukumnya suci dan boleh berwudu dengannya. Boleh berwudu dengannya, dan ini kesepakatan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mari kita lihat penjelasan najis-najis yang disebutkan dalam syariat. Maksudnya, pegangi kaidah yang berbunyi al-aslu fil asya'i tahurun. Hukum asalnya segala sesuatu itu suci. Maka tidak boleh kita mengatakan benda itu najis kalau nggak ada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang kenajisannya. Misalnya adalah busak rajulin aw lu'abu, liurnya manusia, najis nggak ibu? Nggak ada nas yang menjelaskan tentang kenajisannya, maka dia bukan najis. Air matanya manusia tidak najis, sehingga ketika seorang menangis air matanya itu mengenai kain kafannya si mayit, nggak apa-apa, wong bukan benda najis, tidak mempengaruhi si mayit, nggak. Contoh yang lainnya adalah anggota tubuh wanita yang haid. Ketika dia haid, anggota tubuhnya tetap suci, karenanya boleh suaminya memegang rambutnya, memegang tangannya, tidak ada masalah. Yang najis itu apa? Darah haidnya. Selain darah haidnya tidak najis, maksudnya dari anggota tubuhnya ya, saya maksud demikian. Nah, ulama kita menyebutkan an-najasatul lati waradan nasu biha, benda-benda najis yang disebutkan oleh syariat itu cuma sedikit, berbatas. Awalan wasanian, nomor satunya dan nomor duanya.
ghaitul insani wa bauluhu. Ghait, apa ghait? Kotorannya manusia. Baul, kencing. Dua benda ini tidak ragu lagi hukumnya najis. Adapun ghait, kata Nabi di dalam riwayat Imam Abu Daud, idza wati'a ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba lau tahurun. Bila sendal salah seorang di antara kalian mengenai kotoran manusia, maka debu yang ada di depannya bisa digunakan untuk mensucikannya. Jadi kalau ada orang sendalnya kena kotoran manusia, digosokkan ke bumi, sudah dianggap apa? Suci. Ucapan Nabi yang mengatakan debunya yang ada di hadapannya menjadi pensuci baginya, menunjukkan ghaid najis. Adapun air kencing manusia itu najis, Anas bin Malik berkata, anna Arabiyan, ada orang Arab Badui, bala fil masjid, kencing di dalam masjid. Faqama ilai ba'dul qaum, sebagian manusia berdiri mau menghardiknya. Faqala Nabiyyu, kata Nabi, da'uhu wa la tuzrimuhu, jangan kamu cela dan jangan kamu larang dia. Qala falamma faragha, ketika orang ini telah selesai buang air kecil, da'a bidalwin, Nabi minta satu gayung min ma'in, air yang penuh. Fasabba alaihi, kemudian Nabi tuangkan di atas air kencing itu. Ya dulu ala najasati ma'aidan al ahadisul amirati bil istitabati wal ghusli wal wudu' minhuma. Dalil yang lainnya menunjukkan najisnya air kencing dan ghaid karena Nabi memerintahkan agar manusia yang buang hajat besar maupun kecil dia bersuci, istinja, istijmar atau yang semisalnya. Kembali kepada hadis ibu sekalian yang di atas tadi itu, Nabi mengatakan da'uhu wa la tuzrimuhu, tinggalkan dia, jangan dicela dia dulu sampai orang ini selesai, baru Nabi minta air satu gayung ditumpahkan. Ada beberapa faedah. Faedah pertama, manusia disebut A'rabi itu karena tinggalnya bu'dul anil muduni, tinggalnya jauh dari kota, terpencil. Wa ba'idatun anil ilmi, akibat keterpencilannya ini dia jauh dari ilmu. Karena jauhnya dari ilmu sehingga dia itu jahil. Faham maksudnya ibu-ibu? Faedah yang kedua, orang itu kalau bahasa kita apa ya bu ya? Orang yang tinggalnya jauh dari kota namanya apa bu? Udik ya, orang udik. Nah, kalau orang udik itu biasanya orang udik itu yang tinggal jauh di gunung, biasanya sikapnya karena jauh dari ilmu pasti sembrono. Asal saja dan ngawur, beraninya karena ngawur. Seperti orang Arab ini, datang kencing di masjid, dianggap masjid itu sama dengan tempat-tempat yang lainnya. Sehingga ibu jangan heran kalau ada orang baru belajar agama terus rampangan, maka dia patut diberi gelar apa? Badui, Arabi. Kan banyak di zaman sekarang toh, orang baru belajar agama sudah berani menghukumi begini begitu, itu namanya badui. Faedah yang ketiga, orang badui jangan dilawan dengan sikap badui. Nabi dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, di hadis ini Nabi mengajarkan sikap lemah lembut. Di saat sahabat mau menghardik orang ini, Nabi melarang, jangan. Bahwa Nabi mengajarkan dengan mengambil air, menyiramkan di atas kencing. Dalam riwayat yang lain, Nabi menepuk pundak orang ini sembari berkata, inna hadzal masjid la yasluhu illa lis-shalah. Ini masjid nggak pantas kecuali untuk sholat, zikir, baca Quran. Nggak dimarahi orang ini. Yang keempat, di sini menunjukkan kepada kita ada sebuah kaidah, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari sebuah kerusakan yang lebih besar itu didahulukan daripada sekedar mendapatkan beberapa maslahat. Coba ibu, seandainya orang ini dibiarkan oleh Nabi, oleh para sahabat menghardiknya, apa yang terjadi? Imma dararun li sahibi,
menjadi penyakit bagi pelakunya, atau imma tersebarnya najis ke masjid-masjid. Berarti seorang dai wanita maupun laki-laki maupun wanita, ayah maupun ibu, mendidik anak dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, nggak boleh merubah kemungkaran dengan menjadikan mungkar yang lain lebih besar. Ya, kita harus pandai dan jeli melihat ini seorang anak. Kalau dimarahi dengan keras, dia makin putus asa, berarti jangan dimarahi. Dengan cara yang lainnya, diberi hadiah, ditunjukkan keutamaan, diingatkan tentang bahaya melakukan sebuah kesalahan, bukan dimarahi. Rasulullah SAW pernah mendakwai seorang wanita yang menangis di kuburan. Kata Nabi, sabar. Kata wanita itu, tinggalkan saya karena kamu tidak mengetahui apa yang saya alami saat ini. Nabi tinggalkan, sebab kalau Nabi terus berkata, orang ini makin berdosa. Nah, begitulah kita dalam berdakwah, terutama kepada anak-anak ini, bunda sekalian. Kalau kita menjumpai anak-anak itu diberitahu, dimarahi nggak bisa, dipukul makin menjadi, berarti kaidahnya yang lain. Dan memang hukum asalnya mendakwai anak itu dengan apa? Lin, lemah lembut, dengan senda gurau, dengan dijadikan bahwa diri kita baginya sebagai orang yang ingin berbuat kebaikan, bukan lawan baginya. Nggak dipungkiri, di antara kesalahan orang mendidik pada hari ini, ya dia anggap satu jalan sudah cukup baginya, pukulan, bentakan. Nah, nggak demikian. Kemudian ini nomor 1 dan nomor 2, yaitu apa tadi, Bu? Ghaitul insan dan baul dan baul. Yang ketiga dan keempat, al-madhi wal wadi. Ini juga najis. Apa itu madhi? Ma'un raqiqun lazajun yakhruju inda syawatin. Air jernih yang sedikit kental keluar dari seseorang karena adanya syahwat. Misalnya kal mula'abati, lelaki yang sedang mencumbu istrinya, au tadakkurul jima, terbayang-bayang tentang jima, au iradati, atau berkeinginan melakukannya, wala yakunu dafiqan wala yaqibu futur. Tetapi keluarnya madhi ini tidak menyebabkan tubuh seseorang menjadi lemas atau jasadnya menjadi lemah atau dia merasakan warubama la yasubi khuruji. Bahkan kadang-kadang keluarnya air madhi ini enggak terasa oleh pemiliknya. Wa yakunu lirrajuli wal mar'ah. Catat dengan baik, ini bisa terjadi bagi laki-laki dan juga wanita. Wa huwa finisa aksar, tapi paling sering dan banyak terjadinya pada jenis wanita. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 379. Wa huwa najisun. Wa huwa najasun, najis hukumnya. Bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Diterangkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab oleh Imam Nawawi jilid 2 halaman yang ke-6. Walida, maka sebab itu amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghuslil farji minhu. Bila ada orang yang mengeluarkan madhi, Nabi memerintahkan agar orang itu mencuci kehormatannya. Mana dalil? Ini dia. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berkata kepada seseorang yang bertanya tentang air madi. Jawab Nabi SAW, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Seseorang yang mengeluarkan madi itu hendaklah dia mencuci kehormatannya, kemudian dia berwudu. Maksudnya wudu seperti akan apa? Wudu seperti akan sholat. Kalimat yaghsilu dzakarahu, dia mencuci kehormatannya, itu bukti bahwa air madi najis. Wa ammal wadi, tapi adapun wadi, apa itu wadi? Fa huwa ma'un abyad sahinun yakhruju ba'dal baul. Ini air yang berwarna jernih keluar dari seseorang, biasanya mengikuti baul. Habis kencing biasanya keluar lagi.
Nah, itu namanya wadi. Najisun ijma'an, hukumnya najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tambahkan, adakah dalilnya orang yang buang air kecil itu setelah buang air kecil suruh berdaham 3 kali? Nah, ini sering tersebar ini, Bu. Maka saya sering ketika mengantri itu ada orang di kamar mandi daham 3 kali. Setelah itu saya tanya, ngapain tadi Pak daham-daham? Kata mereka, ini untuk menghilangkan ini Ustaz, wadi. Saya katakan nggak ada dalilnya. Nggak ada hadis yang mengatakan kalau orang itu buang air kecil suruh berdaham. Kenapa nggak teriak sekalian? Supaya lebih lancar keluarnya. Kan nggak ada dalilnya. Maafid dalil. Itu nggak ada hujahnya. Maka perbuatan itu namanya talbisu iblis. Tipu dayanya iblis kepada manusia untuk punya sifat ragu-ragu. Anda lihat, kalau seseorang itu sudah ragu-ragu dalam masalah ini, nanti wudunya akan ragu-ragu. Di saat mau berwudu, bismillah diulang lagi. Bismillah diulang lagi. Bismillah diulang lagi. Sudah berkumur-kumur, diulang lagi dari awal lagi. Sudah sampai pada bagian wajah, dianggap ini kurang mantap, diulang lagi dari awal. Karena keraguan. Nanti kalau orang sudah ragu dalam wudu, pasti sholatnya kan ragu. Takbir itu diangkat berkali-kali. Allah. Nggak mantap, ulang lagi. Allah. Diulang lagi, Allah, Allahu Akbar, baru ditakbir. Mau salam pun begitu, Ibu. Ragu-ragu pelan-pelan, Assalamualaikum warahmatullahi dan sebagainya. Dan saya menjumpai orang seperti ini. Na'udzubillah, ini keraguan-raguan dalam diri mereka. Ketika setan sudah masuk ke dalam hati membisikkan taswis, talbis. Wallahu alam bisawab. Demikian tentang al-madhi dan wadi. Yang kelima, damul haid. Benda najis yang kelima adalah darah haid. yakni damun tabi'iyatun li adamiyatin. Ini darah kebiasaan yang muncul pada wanita pada umumnya. Nggak mungkin laki-laki mengalami darah haid. Ya, kalau ibu-ibu lihat ada laki-laki nggak sholat, ditanya, kemungkinannya kan dua. Orang nggak sholat itu kan kemungkinannya dua, ibu. Kalau nggak junun, apa junun itu? Gila. Atau yang kedua apa? Haid. Ya, tanya kepadanya, kamu lagi kumat apa lagi haid, kan gitu. Kok nggak sholat? Seperti itu. Wallahu alam bishawab. Ya, kalau wanita ya mungkin dia haid. Kalau laki-laki itu nggak mungkin haid. Fafi sahihaini an Asma binti Abi Bakrin qalat, dalilnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Asma bintu Abi Bakar. Ini adalah saudara wanitanya siapa? Aisyah. Lain ibu tapi ya, ibunya berbeda. Qalat, katanya, ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihdana, seorang di antara kita, kami, yusibu saubahu min dammil haid, bajunya terkena darah haid, kaifa tasna, apa yang harus dilakukan olehnya? Faqala tahuttuhu, hendaklah dia mengeriknya. Summa takrisuhu bil ma, perciki dengan air. Summa tandahu, dibilas dengan air. Summa tusallifi, kemudian baru sholat dengan baju tersebut. Lihat ucapan Nabi, dikerik, diperciki, dikucek maksudnya, kemudian dibilas, kemudian baru sholat dengannya. Faedah dalam hadis ini dengan rinciannya. Satu, hadis ini menjelaskan keutamaan wanita sahabat. Tidak menghalangi mereka rasa malu untuk belajar ilmu agama. Ibu-ibu sekalian, ini menjadi motivasi bagi kaum wanita agar mereka tidak malu untuk urusan akhirat mereka. Tanyakan, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma. Ibu-ibu hafal nggak ayat ini? Soal Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah itu nggak malu membuat sebuah perumpamaan seperti seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Wanita pernah bertanya kepada Nabi dengan berkata, innallaha la yastahi anil haq, wa ya Rasulullah, Allah itu kan nggak malu untuk menjelaskan sebuah apa?
kebenaran. Berarti ibu-ibu nggak boleh malu bertanya tentang kebenaran. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang perhatian wanita-wanita muslimah tentang kebersihan dan kesucian. Jadi wanita muslimah yang paling baik itulah wanita yang paling menjaga kebersihan dan kesucian. Seperti Nabi berkata, "Ayyul mar'atil khair ya Rasulullah?" Qala, ketika ditanya, "Wanita yang paling baik yang bagaimana ya Rasulullah?" "Tasuruka idza nadartaha ilai." Kalau dia istrimu, kamu pandang ia mendatangkan kesenangan dalam hatimu. Ada enggak, Bu, laki-laki yang senang melihat perempuan yang kucel? Ada, Bu? Ada enggak seorang laki-laki yang senang lihat wanita itu apa? Kelombrot, kata orang Jawa, kelombrot. Bahasa Indonesianya apa ya, Bu ya? Jorok begitu. Ada enggak? Enggak ada. Makanya wanita muslimah itu harusnya bersemangat menjaga apa? Kebersihannya. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang ketiga di sini menunjukkan tentang ilmu itu datang dari Nabi. Ilmu yang benar adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bertanya tentang permasalahan agama tidak boleh keluar jawabannya dari Quran dan Sunnah. Nabi mengatakan, keriklah dia, kuceklah dia dengan air, bilaslah dia, kemudian sholatlah dengannya. Nas menyebutkan dulu di zaman Nabi belum ada deterjen, maka manusia mencuci darah haid yang mengenai pakaian dengan cara dikerik menggunakan pisau, pedang atau yang semisalnya. Sekarang sudah ada deterjen, nggak ada masalah. Jadi ibu-ibu jangan nanti apa hadisnya disuruh ngerik Ustadz, nanti dikerik. Tidak, itu di zaman Nabi karena belum ada deterjen. Kemudian ibunda sekalian, hadis ini juga menunjukkan sholat dengan pakaian yang masih basah nggak dilarang. Kan Nabi mengatakan summa tusalli, kemudian dia sholat dengan kainnya tadi itu yang masih basah tadi nggak apa-apa, tidak dilarang. Tambahan dari saya, setelah dicuci, dikucek, dibilas ternyata masih membekas, itu tidak dihitung najis. Karena sebagian kain sulit hilang dari warnanya. Soalnya kain putih itu kalau kena darah kan agak sulit ya Bu hilangnya. Nah itu tidak dianggap, asal sudah dibilas dengan benar. Fal amlu bil ghusli li sabi dalilun ala najasati damil haidi wa adam mujma' alaihi. Perintah untuk mencuci kain yang terkena darah haid menunjukkan bukti darah haid itu najis. Ijma', tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Kalau darah haid, darah istihadah, Bu, darah istihadah najis apa tidak? Istihadah itu apa toh? Darah yang keluar karena sebab penyakit di luar kebiasaan haidnya manusia. Najis atau tidak? Nabi SAW berkata, wa ma kharaja min sabilaini faqad najasat illa raiha. Setiap yang keluar dari dua jalan selain daripada kentut maka dia najis. Darah keluar dari kehormatan wanita najis tidak? Najis tidak, Ibu? Sekarang jadi berubah pendapatnya. Jadi apa? Najis. Enggak apa-apa, memang yang benar adalah najis. Darah istihadah itu najis. Buktinya Nabi ketika Ummu Habibah mau sholat dan dia berkata bahwa dirinya wanita yang mengalami istihadah terus menerus, Nabi menganjurkan mencuci dulu kehormatannya, kemudian dia berwudu lalu sholat. Setiap kali akan sholat dia lakukan itu. Kalau dia sanggup mandi maka mandi. Bukti menunjukkan bahwa darah istihadah hukumnya najis. Wallahu alam. Kemudian amma mutlaqud dammi kadammi sa'ili min jasadil insani awil hayawani alladhi yu'kalu lahmu faqad naqala ghairu wadin min ahli ilmi al-ijma' ala najasati kadhalik fa inna sabatal ijma'u qulna bin najasati wa lam naltafit ila ma awradal mutaakhiruna min istidlalin ala taharati mimma huwa muhtamilun wa illam yusbit fal aslu at-taharah wallahu alam. Adapun darah secara umum, darah yang mengalir dari seseorang, dari manusia maupun hewan, yang darah yang dagingnya bisa dimakan sekalipun, telah disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa ini hukumnya najis. Tetapi ini pendapat yang perlu diteliti kembali. Seandainya ada orang mengatakan ini ijma bahwa hukumnya najis, kita lihat sebagian ulama justru mengatakan tidak, harus ada dalil yang mengatakan dia najis. Mana dalil yang mengatakan bahwasanya darah ketika luka itu najis? Maksudnya begitu. Mana dalil yang mengatakan ketika orang mimisan darahnya apa? Najis. Atau orang yang berdarah pada giginya kemudian tertelan, kalau najis kan nggak boleh ditelan. Mana buktinya najis?
Ternyata wallahu alam bisawab, kalau nggak ada dalil yang menyebutkan tentangnya, kembali kepada hukum asalnya kata beliau wallahu alam, yaitu bukti di perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat perang. Sahabat Nabi ada yang sholat di malam hari, kemudian dipanah bagian kakinya, lalu dicabut oleh salah seorang temannya, darahnya tetap mengalir, dia tetap melanjutkan sholatnya. Kalau darah itu najis kan mestinya dia membatalkan apa? Sholat. Dalil yang lainnya, sebagian para sahabat sholat dengan menggunakan pakaian mereka yang mengeluarkan darah. Bahkan orang yang mati syahid di medan perang dimakamkan dengan bajunya yang tetap mengeluarkan apa? Seandainya najis, ya tentu Nabi memerintahkan mensucikan jasad lelaki yang terkena najis itu. Justru qarina menunjukkan adanya tidak kuatnya pendapat yang mengatakan darah itu dihukumi apa? Najis secara mutlak, kecuali yang memang ada nas tadi itu, darah haid, istihadah, ada nas yang tegas menjelaskan tentang hal itu. Fahim tunna? Tayyib. Dengan demikian, itu perlu digarisbawahi, ada khilaf di antara para ulama. Di dalam kitab Al-Wajiz diterangkan bahwa darah tidak semuanya, dan ada kisah Umar bin Khattab yang dia memecah bisul di kepalanya, lalu sholat dalam keadaan darahnya masih apa? Mengalir. Seandainya najis, berarti kan Umar sholat dengan terkena najis. Sah atau tidak? Ya tidak. Tapi ternyata Umar tidak mengulang sholatnya, menunjukkan sholatnya itu apa? Sahih dan itu tidak najis. Yang keenam, rausun ma la yu'kalu lahmuhu, kotoran binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, berarti hukumnya najis. Mana dalilnya? Abdullah ibnu Mas'ud berkata, aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatabarras, Nabi ingin buang hajat. Faqala, ia berkata, i'tini bisalah sati ahjar, berikan aku 3 butir batu. Fawajadtu lahu hajaraini, yang kudapatkan cuma 2 buah batu. Warausata himarin, dan ada satu lagi kotoran keledai yang sudah kering. Fa'amsakal hajaraini, diambil oleh Nabi yang 2 buah batu. Watarahar rausah, kemudian kotoran himar itu dibuang. Lalu berkata, hiya rijsun, ini najis. Makna rijis artinya adalah najis. Ini rijis, najis. Karena keledai yang jinak, dagingnya tidak boleh dimakan. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Umar, Anas bin Malik mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil khumuril ahliyah. Nabi melarang kami memakan daging keledai yang sudah jinak. Wallahu alam bisawab. Fadalla ala anna rausata ma la yu'kalu lahmu najasatun. Bukti sekali lagi, kotoran binatang yang dagingnya enggak boleh dimakan najis. Cicak boleh dimakan enggak bu dagingnya? Cicak enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Ya, ada hadis dalam riwayat Imam An-Nasai, Nabi mengatakan membunuh cicak itu sekali pukulan dapat pahala lebih baik daripada orang yang membunuh cicak dengan 2 kali pukulan. Ada anjuran untuk membunuh cicak. Sedangkan benda atau binatang yang diperintahkan dibunuh, dagingnya hukumnya haram. Kalau begitu kotoran cicak hukumnya najis. Yang tidak kering. Kalau yang kering tidak. Oke. Nah, wallahu taala alam bisawab. Yang kedua, misalnya ibunda sekalian, wallahu taala alam, ular boleh dimakan tidak? Apakah semua ular nggak boleh dimakan? Di laut ada ular nggak, Ibu? Ada. Boleh nggak ular laut? Iya. Benar ibunda sekalian. Jadi jawaban ibu yang mengatakan tidak boleh dan mengatakan boleh, dua-duanya pernah dipilih. Dua-duanya merupakan pendapat para ulama yang mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Seperti ibu berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat mengatakan tidak boleh memakan ular laut karena Nabi memerintahkan dengan kalimat tegas dari Abu Hurairah bahwa amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naqul aswadaini. Nabi memerintahkan kami setiap binatang yang berwarna hitam. Maksudnya ular dan
Tidak diberikan pengecualian dalam hal itu. Tapi ulama yang mengatakan boleh, karena Nabi berkata, tahurun ma'uhu hilan maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan binatang-binatang yang berasal dari lautan, apapun juga, maka dia itu bangkainya halal. Bagaimana jalan keluarnya? Jangan makan ular. Jalan keluarnya begitu. Kalau ditakdirkan halal pun apa toh faedahnya? Masih ada daging ayam. Kalau seandainya ditakdirkan ditakdirkan hukumnya haram, kita selamat dari memakan daging ular laut. Tapi kalau ular darat, semua sepakat hukumnya haram, nggak boleh. Berarti kotoran ular bagaimana hukumnya? Najis. Kotoran ular hukumnya najis. Wallahu alam bisawab. Baik. Wa amma ma yukallamu fa illam yakun aksaru ala fihi an-najasati fa baulu wa rasatu wa lu'abu wa lubnu wa ghairu dzalika tairun ala asli. Adapun binatang yang dagingnya bisa dimakan, halal dimakan, selama tidak tinggi tingkat menjijikkannya, benda ini nggak bisa dikatakan najis. Baik itu berupa kencingnya, kotorannya, liurnya, lemaknya, pokoknya dia dihukumi suci. Kotoran kambing najis atau tidak, Bu? Maka sholat di kandang kambing boleh atau tidak? Boleh lah, wong Nabi pernah sholat di tempat kambing itu digembalakan, nggak masalah. Tapi kalau di kandang onta nggak boleh, walaupun kotoran onta tidak najis, karena ada ilahnya. Nabi menyebutkan fa inna ma'ahu qarin, karena onta itu ditemani oleh jin, sehingga orang yang duduk di tempat menderumnya onta nggak disukai. Tapi kalau dia tidur di sekitar kambing dikembalakan, nggak ada masalah, boleh. Wallahu alam bisawab. Kotoran sapi najis atau tidak? Kalau kena kotoran sapi boleh sholat nggak? Pertanyaan saya, boleh sholat atau tidak? Hah? Najis atau tidak? Tidak toh? Boleh nggak sholat dengan itu? Diganti ada pertanyaan, sah nggak sholatnya ibu? Sah. Cuman kalau ke masjid jadi tidak boleh, karena mengganggu orang yang lain. Baunya ini mengganggu orang yang lain dan ini menyakiti. Fahim tuh? Kadalik. Berikutnya, yang ketujuh, lu'abul kalbi. Lu'ab itu liur. Liurnya anjing itu najis. Nah di sini beliau berkata liurnya anjing, kok nggak disebutkan jasadnya? Kok beliau tidak mengatakan bahwa yang najis itu adalah al-kalbu, tapi beliau mengatakan lu'abul kalbi, liurnya anjing. Seolah-olah ada isyarat selain dari liurnya anjing tidak apa? Tidak najis. Kata Imam An-Nawawi, mungkinkah jasadnya anjing lepas dari liurnya anjing? Enggak, karena pasti dijilat oleh anjing. Sehingga ulama Syafi'iyah mengatakan anjing itu jasadnya juga najis. Bedanya dengan liurnya mughallabah dan ghairu mughallabah dan mukhaffafah. Liurnya anjing itu najis yang berat, sedangkan jasadnya najis yang ringan. Wallahu alam bisawab. Dalil yang mengatakan liur anjing itu najis, hadis dalam riwayat Imam Muslim. Tuhulu ina'i ahadikum, sucinya bejana seorang di antara kalian itu idza walagha fil kalbu, bila ada seekor anjing yang menjilatnya, ayyasilahu, agar dia mencucinya sab'a marrat, 7 kali. Ulahuna biturab, salah satunya atau yang pertamanya menggunakan tanah. Menggunakan tanah. Faham? 7 kali, bukan 3 kali. Di situ juga 3 kali ya Bu ya? Salah terjemah, dicoret, diganti. 7 kali. Nggak ada hadis yang menyatakan 3 kali. Nanti saya akan sampaikan kepada penerbitnya, mungkin agak ngantuk itu ngetiknya itu. 7 kali. Wa qad dalla ala anna lu'abal kalbi najasun. Dan ini menunjukkan bukti bahwa liurnya anjing itu jelas hukumnya
najis. Amma sa'ira jasadil kalbi wa sya'ruhu ghairul fammi fata'irun alal asli. Lihat ucapan Syekh Abu Malik. Adapun seluruh anggota tubuhnya anjing, rambutnya anjing, mulutnya anjing, dia hukumnya suci pada asalnya. Waqad awradal Bukhari ta'liqan wa wasalahu Abu Daud bi sanadin sahih an Ibni Umar. Sungguh Bukhari telah menyebutkan secara ta'liq dan dimausulkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibnu Umar. Dia berkata, kuntu abitul fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanatil kilabu tabulu wa taqabbalu wa tadabbaru fil masjid wa lam yakunu yarasuna syai'an min dalik. Coba terjemahkan Ibu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhu, nah, ini menunjukkan kata beliau berarti hukum asalnya apa yang ada pada anjing itu tidak dikatakan apa? Najis. Selain apanya? Liurnya. Lakin tapi kata beliau yustahabbu faqat ayyarasa maudhi'a rabdil kilab. Disukai mencuci atau menyiram pada bagian tempat di mana dia itu apa? Duduk. Li hadis Maimunah, kata Maimunah, kana fi baiti jarwu kalbin fa akhrajahu Nabi sallallahu alaihi wasallam summa nadha makana bil ma'i ba'dahu. Sesungguhnya di rumahku pernah ada anjing yang apa? Mendekam di situ. Kemudian Nabi mengusir dan keluar, lalu beliau memerciki tempat di mana anjing itu duduk dengan air sesudahnya. Faedah yang bisa kita ambil di keterangan di sini. Dhahir menyebutkan disukai mencuci ketika menyentuh apa? Anjing itu, walaupun seandainya ditakdirkan hukum asalnya apa? Suci. Nah, inilah yang disebut dengan hadis yang apa? Mukhaffafah. Kedua, rumah atau masjid yang dimasuki oleh anjing bukan karena sengaja dipelihara anjing itu tidaklah menjadikan pemilik masjid atau pemilik rumah tercela, tidak. Kadang kita punya tetangga yang punya anjing. Yang punya anjing membiarkan anjingnya itu kadang masuk ke dalam halaman rumah kita, itu tidak berdosa kita. Dan kita tidak termasuk larangan dari apa bukti bahwa malaikat nggak mau masuk ke dalam apa rumah, bukan itu. Tapi faedahnya kita dianjurkan mengusir anjing itu lalu mencuci bagian di mana dia pernah duduk di dalamnya. Fahim donna? Faedah yang berikutnya, terjadi di zaman Nabi ada anjing yang hidup, tapi tidak ada nas yang menyebutkan bahwa orang yang menyentuh anjing dicuci 7 kali. Tempat diduduki anjing dicuci 7 kali. Nggak ada. Yang dicuci 7 kali itu cuma apa? Bejana yang dijilat anjing. Berarti kita dapat faedah, seandainya pakaian wanita atau pakaian lelaki atau tubuh seseorang dijilat oleh seekor anjing, cara mencucinya nggak perlu pakai tanah, nggak perlu 7 kali, cukup seperti mencuci jenis-jenis najis yang lainnya, disiram sampai bersih. Fahim tunna? Nah, barakallahu fiik. Ya, taib. Mobilnya ibu-ibu mesti jilat anjing, jangan dicuci pakai pasir. Pulang-pulang nggak boleh ngaji lagi sama suaminya nanti. Nah, taib. Yang ke-8, al-khinzir. Yang ke-8, benda najis yang berikutnya adalah khinzir. Apa khinzir? Asalnya khinzir itu babi yang buntutnya apa? Nah, melingkar atau yang warnanya ya coklat jorok, atau orang diidentikan dengan warna apa? Pink, padahal nggak pink gitu ya, coklat yang agak jorok begitu. Namanya apa namanya itu? Khinzir. Tapi ini berkembang hukumnya, maksudnya hukumnya bukan hanya itu, setiap yang serupa dengan babi ini hukumnya najis. Celeng misalnya.
Jangan seperti orang Jawa nanti, lah itu kan babi bukan celeng, ini celeng bukan babi, bukan begitu ya. Sama ini hukumnya najis. Allah mengatakan dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahman khinzir fa innahu rijsun. Katakanlah, hai Muhammad, aku enggak menjumpai pada apa yang telah diwahyukan kepadaku sebagai sesuatu yang haram kecuali pada makanan yang dijelaskan bangkai, darah yang mengalir, daging babi, fa innahu rijsun. Sesungguhnya daging babi itu rijsun. Apa rijsun? Najis. La khilafa bainal ulama fi najasati wa tarimi lami wa sahmi wa jami'a ajzaihi. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama, seluruh anggota tubuhnya si babi ini najis. Kulitnya, rambutnya, kakinya, kukunya, siungnya, dagingnya, semuanya hukumnya najis. Timbul pertanyaan, bolehkah sholat di atas kandang babi? Saya pernah ditanya oleh salah seorang yang tinggal di pedalaman, dan dia baru masuk Islam, bersuku Dayak begitu. Mereka biasa memelihara apa? Babi. Dan mereka belum kita terangkan tentang haramnya babi. Sebab kalau kita mengatakan babi Anda ini haram, wah mungkin nggak jadi masuk Islam. Karena mereka menternak babi itu untuk diperjualbelikan dan dimakan oleh mereka. Ketika itu suatu ketika diundang, ayo sholat di rumah saya. Ternyata di bawah rumahnya ada apa? Kandang babi. Tepat sudah persis ya, di rumah di bawahnya kandang babi. Kalau kita sujud Allahu Akbar, di bawah bunyi-bunyi dan sebagainya. Apakah ini boleh atau tidak? Jawabnya tidak boleh. Tidak boleh. Maka kalau kita ditanya oleh seseorang, kenapa kita nggak sholat di atasnya? Maka jawab dengan cara yang baik. Allah mengatakan fa innahu rijsun. Dia itu kotor. Kita nggak boleh sholat di atas tempat yang kotor, walaupun di atas tempat itu sesuatu yang bersih. Nah, jadi tidak membuat mereka menjadi apa? Tersinggung. Sampai pada akhirnya mereka tahu sendiri dan mereka bunuh semua baik itu lalu mereka tanam. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ke-9 al-maitah. Bangkai. Bangkai hukumnya juga najis. Apakah semua bangkai? Tidak. Bangkai apa yang tidak najis? Bangkai binatang lautan atau ikan. Kemudian yang kedua bangkai belalang. Bangkai belalang hukumnya tidak najis. Wa iya ma matahat wa anfahu min ghairi dukatin syar'iyatin wa iya najasatun bil ijma'i. Yang disebut dengan bangkai binatang yang asalnya halal misalnya, apalagi yang hukum asalnya haram. Ketika dia mati dengan cara tidak disembelih yang syar'i, mungkin dicekik, dipukul, ketabrak dan sebagainya, namanya bangkai. Sehingga dihukumi najis secara sepakat para ulama. Kata Nabi, dalil yang menyebutkan tentang najisnya adalah hadis riwayat Imam Muslim, idza dubighal ihab faqad tahura. Bila kulit bangkai disamak, sucilah kulitnya itu. Bah, bangkainya hukum asalnya apa tadi? Hukum asalnya bangkai tadi apa? Najis berarti. Kalau udah disamak, kulitnya menjadi suci, khusus kulitnya saja. Ibu punya sapi, sapinya mati, dikuliti, kulitnya dijemur, disamak, itu suci. Tapi selainnya hukumnya najis. Fahim tunna? Itu pun kulit bangkai yang halal ya Bu. Kalau ada bangkai yang haram, ular, haram atau tidak? Boleh enggak kulitnya disamak? Bikin sepatu dari kulit ular? Apalagi baju dari kulit ular. Ini tidak boleh. Sudah terlanjur beli Ustaz, ya sudah ditanam saja. Ya. Kalau dilelang Ustaz, ya jangan nanti orang lain memakai yang haram. Ya. Gimana Ibu? Kulit buaya. Taib, sebenarnya bab buaya ini ada khilaf para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh karena sebab adanya taring. Sebagian mengatakan boleh karena dia hidup di mana? Di air. Wallahu alam bisawab. Saya tidak mengatakan kulit buaya itu haram.
Tapi saya tidak menganjurkan Anda memakai sepatu atau tas dari kulit apa? Buaya. Nah, baik, barakallahu fikum. Mahal ya Bu ya? Apalagi mahal, jangan dibeli kalau gitu. Maka bangkai yang dihalalkan, yang tidak dianggap najis, maitatus samki wal jaradi. Bangkainya belalang dan bangkainya ikan. Alhamdulillah agama kita ini samhah Ibu. Agama yang memberikan toleransi yang besar. Coba kalau agama ini memerintahkan setiap binatang harus disembelih, pasti repot makan ikan teri. Ya Bu ya? Harus apa? Sembelih dulu. Ternyata alhamdulillah enggak. Ikan enggak perlu disembelih. Ikan enggak perlu disembelih. Alhamdulillah. Maka beliau mengatakan fa innauma tahirani, dua jenis binatang ini yaitu binatang lautan dan belalang dia suci berdasarkan perkataan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala an ukhilla lana maitatani wa damani. Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Amal maitatani, dua bangkai itu adalah falhutu wal jarad, ikan dan belalang. Laron masuk kategori enggak Ibu? Laron, tahu laron ya? Baik. Tahu laron ya Bu ya? Nah, kalau itu apa namanya belalang apa itu ya apa? Pokoknya belalang yang itu yang kakinya panjang itu boleh nggak itu dimakan? Ya boleh, boleh dimakan. Semua jenis belalang boleh. Kecoa? Kecoa boleh apa tidak? Nah, dia nanti masuk dalam kategori binatang yang jorok, yang menjijikkan. Nanti ada pembahasan khusus tentang hal itu insya Allah. Baik. Cacing gimana Bu? Cacing menjijikkan nggak Ibu? Menurut ibu-ibu, sebagian orang mengatakan cacing lezat. Oke? Nanti ada pembahasan khusus tentang hal ini ya. Tentang masalah apakah ini dimasuk kategori haram atau tidak insya Allah. Kemudian kata beliau, wa amma damani, darah yang boleh adalah al-kabidu wa tihal. Apa itu Ibu? Limpa dan hati itu boleh. Apa bedanya itu Bu? Ya walhasil yang kita kenal jeroan itu tidak dilarang di dalam Islam. Kemudian maitatu maladamul lausail. Termasuk hewan yang tidak dianggap najis adalah bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Bangkai hewan yang darahnya enggak mengalir, kadzubab, lalat, nahl, lebah, namel, semut, al-baqqa. Apa bak? Naam. Apa ya? Iya itulah, kutu ya. Atau yang semisal darinya. Seperti kalau yang di beras itu loh Ibu, kan ada apa namanya itu? Nah, itu namanya bakkan itu. Namanya bak. Yang beras yang ada beras ada kutunya itu namanya bakka. Nah, itu enggak keluar darahnya, enggak mengalir darahnya. Nyamuk gimana? Nyamuk gimana Bu? Nyamuk itu ada darahnya atau tidak toh? Enggak, nyamuk itu menghisap darah. Darah itu menjadi makanannya. Tidak seperti darah yang kita kenal ini, paham maksudnya Ibu? Nah, kadzalik. Nah, maka dia termasuk yang tidak najis. Jadi kalau ibu-ibu ketemu bangkai nyamuk karena habis disemproti, jangan dipel lantainya. Nanti Bu, ini bangkai nyamuk ini najis dipel jadinya. Enggak, bangkai nyamuk tidak najis. Bangkai lalat juga tidak najis. Disapu tidak perlu dipel. Wallahu alam bishawab. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah buktinya. Idza waqa'ad dubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullah summa liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhari shifaun. Bila seekor lalat masuk ke dalam bejana kalian, celupkan dia semuanya sampai tenggelam. Kemudian ambil baru buang lalatnya. Karena sesungguhnya salah satu sayapnya mengandung racun, di sayap yang lainnya mengandung penawar. Ini bukti bahwa lalat itu tidak najis. Saya pernah bertemu dengan beberapa teman di Afrika itu Ibu. Mereka ketika mau wudu, ketika mau sholat wudu lagi. Mau sholat wudu lagi, saya tanya kenapa? Karena dirubung lalat. Kata mereka lalat najis. Tidak, lalat tidak najis. Dan ini juga memberikan faedah. Kalau lalat itu masuk ke dalam minuman, minumannya nggak boleh dibuang. Itu namanya tabdir.
tapi lalatnya dicelupkan, diambil lalatnya dibuang. Lalat Indonesia kecil-kecil, lalat Afrika segini-segini, Bu. Gitu. Wadah. Tapi yang saya ingin tegaskan dalam masalah ini, ini membuktikan bahwasannya nas itu nggak bisa diukur pakai akal. Apakah Nabi mengajarkan kita bersikap jorok? Tidak. Nabi tahu bahwa perkara itu mengandung manfaat. Fahim tuh? Bisa dipahami, Ibu? Nah, kadzalik. Barakallahu fikum. Ya. Tidak. Tetap lalat hukum asalnya tidak menjijikkan. Kalau ada mana? Oh, apakah dia termasuk yang diharamkan? Tidak. Dia tidak dimasuk yang diharamkan. Yang jelas nggak sepantasnya kaum muslimin menganggap jijik sesuatu yang Nabi tidak merasa jijik. Tapi jangan sebaliknya, yang Nabi merasa jijik kita menganggap apa? Tidak boleh. Nabi menganggap tidak menjijikkan, kita nggak boleh menganggap itu jijik. Wong Nabi nggak merasa jijik. Mana lebih baik kita sama Nabi, Ibu? Jasad mana yang lebih mulia, jasadnya Nabi atau kita? Sehat mana Nabi dengan kita? Ya sudah, kholas, Nabi mengatakan begitu. Ini yang membuat sebagian orang-orang Mu'tazilah menolak karena diukur pakai akal. Nggak masuk akal ini, masa lalat. Ternyata dibuktikan justru memang benar pada lalat itu di dua sayapnya, satu mengandung racun dan satu mengandung apa? Penawar. Nabi ingin mengajarkan kita bersikap apa? Tidak membuang-buang karunia Allah. Saya mau contohkan sama ibu yang lainnya. Ibu punya roti dipegang jatuh, ambil apa diinjak-injak? Belum 5. Padahal ibu tahu di situ tempat orang jalan nggak pakai sendal, jempolnya nyentuh di situ, bau jempolnya tinggal di situ. Jijik nggak ibu? Kenapa ibu merasa nggak jijik tentang sesuatu yang demikian ini? Tetapi kepada yang lainnya jijik. Nabi mengajarkan kita kalau roti jatuh diambil, dibersihkan pada bagian yang kotor, dimakan yang bisa dimakan, yang kotor tidak perlu Kan begitu Nabi mengajarkan. Orang sekarang nggak begitu. Susu kemasukan lalat, buang semuanya. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu namanya tabdir. Boleh? Nah, kalau kemasukan semut, Bu, kalau kemasukan semut, boleh nggak dimakan semutnya? Ya. Merasa jijik nggak ibu? Kenapa untuk semut ibu nggak jijik? Apa anda kira bahwa semut itu cuma jalan-jalan di lantai yang bersih? Kan nggak juga. Karena awalnya semut makan gula. Karena awalnya semut makan gula maka tidak mengapa. Nah, tayyib barakallahu fi. Ala kulli semut tidak masuk dalam kategori yang najis. Ya? Lalatnya hinggap kemudian berarti hukumnya suci atau najis? Lalatnya saja tidak najis, berarti kalau cuma sekedar hinggap maka dia tidak najis. Kemudian misalnya ibu mendapati bukti bahwa ini menimbulkan apa? Penyakit dan semisalnya, maka cari jalan agar misalnya penyakit itu menjadi hilang. Misal kalau ibu punya roti dihinggapi lalat, kan ibu punya oven, sebelum ibu mengambil kesimpulan dibuang, kenapa tidak dipanaskan dulu kemudian dimakan? Alaysa kadzalik? Ini bukan anjuran buat ibu-ibu beli oven loh ya, enggak. Nanti pulang-pulang minta suaminya beli oven. Tayyib kadzalik, barakallahu fikum. Yang ketiga, admul maitati wa qarnuha wa dubruha wa sya'riha wa raisiha kullu hadza ta'irun 'alal asli wa qad allaqal Bukhari fi sahihihi. Tulangnya bangkai, tanduknya bangkai, kukunya bangkai, rambut dan setiap yang ada dari bagian bangkai tersebut seperti tulangnya dan sebagainya tadi itu, semuanya ini suci pada asalnya. Bangkai sapi, tanduknya suci. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq dalam kitab sahihnya, qala Az-Zuhri mengatakan fi idhamil maitati nahwil fil, pada tulangnya bangkai seperti gajah yang diambil biasanya apa? Apa? Gading ini termasuk idham, tulang. Wa ghairi adwaqat nasun min salafil ulama'i tasituna biya wa yadhanuna min la yarawna bi ba'san. Telah banyak kita menjumpai manusia yang datang sebelum kita dari kalangan para ulama, nggak ada yang mencela ini, justru mereka menggunakan dan memanfaatkannya. Berarti mereka memandang itu nggak apa-apa. Kata Hamad la ba'sa biraisil maitah, nggak apa-apa
menggunakan raisil maitah. Diterjemahkan apa rais di sana, Bu? Apa? Hah? Rais al-maitah. Di situ diterjemahkan dengan iya. Rais itu ini bagian apa? Bagian apa? Rusuknya. Ayat yang digunakan. Nah, wallahu alam bisawab. Atau ada yang mengatakan rais itu bagian ini. Dari punggungnya itu ada tempat bertemunya tulang-tulang. Itu biasa digunakan untuk apa? Nah, wallahu alam bisawab. Thayyib. Yang ke-10. Su'urus siba wad dawabil lati la yukalu lahmuha. Su'urus siba termasuk benda yang najis adalah su'urus siba. Apa su'ur, Ibu? Apa? Diterjemahkan apa nomor 10 di sini? Thayyib. Asiba itu artinya binatang yang ada taringnya atau binatang yang ada kuku yang tajamnya, namanya siba. Kucing termasuk siba atau bukan? Kucing termasuk siba atau bukan, Ibu? Siba, kucing itu. Dia menggunakan taring dan kukunya untuk menerkam lawannya. Sahih? Kecuali kalau memang ada kucingnya Ibu yang nggak begitu. Semua kucing kan pasti ada taring dan apa? Ya, makanya Ibu dan sekalian kita katakan dalam masalah ini dia termasuk apa? Siba. Nah, kalau seandainya kita menjumpai bahwasannya su'ur siba wad dawabil lati la yukalu lahmuha, yang dagingnya tidak bisa dimakan, maka dia dianggap sebagai su'ur yang najis. Tapi kita katakan dalam masalah ini, liurnya kucing itu najis atau tidak? Najis atau tidak? Tidak. Sehingga Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan pengkhususan buat kucing dia tidak termasuk su'ur yang terlarang. Bekas minumnya kucing itu tidak termasuk benda yang apa? Najis. Adapun singa dan semisalnya, ya ini nggak boleh. Ma baqiya fil ina'i ba'da syurb. Apa yang diminum oleh binatang buas itu sisanya itu disebut dengan su'ur. Wa yadullu ala najasati, yang menunjukkan tentang najisnya adalah wa huwa yas'alu 'anil ma'i yakunu fil falati minal ardi wa ma yanubu minas sibai wad dawabi faqala idza kana al-ma' kullataini lam yahmilul khabas. Nabi pernah ditanya tentang sebuah padang yang ada airnya, di sana minum binatang-binatang buas. Kata Nabi, bagaimana hukum airnya ini kalau dia itu berjumlah 2 kullah? Apa 2 kullah? Kurang lebih 2 kullah itu ya sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter. Maka itu nggak mungkin menjadi najis. Maksudnya, kalau nggak berubah sifatnya, hukumnya menjadi suci. Faham ibu-ibu? Maka kalau ibu ada memelihara seekor singa, lalu dia minum air di kolam renang ibu-ibu, hukumnya tidak apa? Tidak najis, karena nggak berubah. Amaliratu famaduna fasuru tahir. Kucing dan semisalnya bekas minumnya suci. Inna laisat binajas, kata Nabi, dia bukan benda yang najis. Inna minat tawafin. Kucing itu disebut tawafin. Tahu tawafin? Binatang yang suka keliling-keliling di sekitar tubuhmu. Alaikum wa tawafat. Iya toh? Iya enggak Ibu? Kucing itu bikin gelibet, wah kata orang Jawa begitu. Nah, maka enggak apa-apa, kucing itu enggak najis. Dijilat kucing tidak mengapa. Wallahu alam bisawab. Oh, kucing makan nasi goreng. Ini pertanyaan yang baru, barakallahu fikum. Saya baru dapat pertanyaan ini, Bu. Selama dakwah baru kali ini ditanya. Gimana kalau ada kucing makan nasi goreng? Sisa nasi gorengnya dimakan atau tidak? Soal yang baik ini, barakallahu. Maka saya jawab, hal fi madaratan amla? Di dalamnya ada kemudaratan atau tidak? Kalau di dalamnya terbukti ada sebuah kemudaratan, ada dalil yang menyebutkan la darar wala dirar. Enggak boleh menimbulkan kerusakan pada diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau misalnya kucing itu rabies, kemudian dimakan, kemudian menimbulkan jejak yang buruk, ini enggak boleh dimakan. Paham Ibu? Wadah? Nah, kalau kucing itu makan ikan yang baru mau dimasak, diambil atau tidak? Maka dilihat menimbulkan mudarat atau tidak. Yang digigit baru kepalanya, Ustaz. Yang lainnya tidak, ya boleh dibuang yang dimakan kepalanya itu, dan yang lainnya dimakan. Tidak mengapa. Berbagi dengan si kucing tidak dilarang. Fahim tuh? Nah, barakallahu fikum. Dan saya nasihatkan ya, mungkin
Kalau ibu-ibu kalau ibu-ibu punya kucing, dinasihatkan oleh para ulama diberi makan yang cukup supaya tidak tidak mencuri begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada faedah dari Ustadz Yusuf Baisa, beliau mengatakan, nah memang begitulah kucing, Bu. Kucing itu punya sifat apa? Malu. Makanya disebut malu-malu apa? Kucing. Ketika ada tuannya gelibet, wae. Tuannya nggak ada maka dia apa? Nah, jadi ibu hati-hati dengan pemuda yang datang ke rumah ibu-ibu malu-malu kucing, bahaya itu, jangan. Nanti kalau ibu-ibu nggak ada kasihan nanti. Anak-anak gadisnya, maka tinggalkan yang seperti diusir, disuruh pulang. Iya. Tayyib, barakallahu fikum. Tayyib, sampai di sini ibu ada faedah sedikit baru kita selesaikan. Ada faedah. Yadhkuru ba'dul ulama bi kutubil fiqhi wal furu'i anwa'an ukhra minan najasati mislu al-qai, as-sadid, al-khamr wa ghairiha, lakin lam yakumid dalil as-sahih ala anna najasatun wal aslu taharah ma lam yunqal anha naqilus sahih fa nahkumu ala adil umuri anna tahiratun wallahu alam. Ada sebagian para ulama yang menuliskan dalam buku-buku fikih atau bab tentang cabang-cabang fikih ada benda najis yang lain seperti muntah, seperti apa? Naam, khamr. Nah, kata beliau, ini semua sayangnya tidak ditegakkan dengan dalil yang sahih. Sementara hukum asal sesuatu suci, kita nggak akan berpindah kepada benda-benda dianggap najis kecuali di nas yang suci. Kita hukumi perkaranya pada asalnya secara zahir. Wallahu taala alamu bishawab. Selesai bab tentang pembahasan air dan najis secara singkat. Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.